Bab 197. Jackson berkata, "Besok siang tetua akan tiba di sini. Engkau atur penjemputan mereka." Anita lalu mengangguk. Cecilia lalu bertanya. Ia pun berkata, "Ibu, bagaimana ini putriku masih kecil, harus menanggung beban begitu besar?" Anita lalu tersenyum menjawab, "Ini hanya simbolis saja, bahwa cucuku adalah pewaris tahta yang dikukuhkan oleh tetua. Keluarga, untuk sehari-hari kakekmu masih tuan besar keluarga." Mendengar ini, Cecilia menjadi paham, karena di keluarganya tuan besar tidak akan diangkat sebelum tuan besar yang ada wafat. Ini sebagai tanda bahwa pewaris keluarga lu adalah putriku. Selama kakek dan ibu masih memegang kuasa, maka mereka adalah tuan besarnya, Franklin menambahkan. Cecilia kembali bertanya. Ia pun berkata, "Begitu kuasa diberikan, maka ia resmi menjadi tuan besar, begitukah?" Franklin mengangguk. Pada saat itu, Randu dan adik-adiknya memasuki halaman belakang setelah memberi salam. Randu melaporkan semua kepada Franklin sesuai hasil interogasi mereka. Franklin yang mendengar dan mencatatnya lalu berkata, "Buang mereka ke laut." Randu pun mengangguk lalu menjawab, "Dilaksanakan, Tuan." Randu meninggalkan halaman itu. Diikuti adik-adiknya kembali ke markas menjalani perintah Franklin. Pada waktu itu, telepon Franklin di meja berbunyi. "Jenderal Yun?" Maka Franklin langsung menerimanya. Seperti biasa, Jenderal Yun mengetahui kebiasaan Franklin. Ia langsung berkata, "Tuan, kapal yang kami curigai telah ditangkap dan semua orang berada di dalam kapal sudah kami tahan. Mohon petunjukmu." "Bakar kapalnya. Orang-orang itu engkau kirim ke markas di Jiangling sekarang juga," perintah Franklin kepada Yun. Terdengar jawaban di ujung telepon. "Dilaksanakan, Tuan." Nora yang mendengar pun bertanya, "Apakah kapal milik orang utara dan barat yang engkau tangkap?" Franklin mengangguk lalu menjawab, "Benar, Bibi. Berkat analisismu maka semua berjalan dengan lancar." Nora tersenyum menang sambil mengangkat dagunya di depan Fenglong. "Baru satu kapal, aku satu markas habis." Fenglong tidak mau kalah. Mendengar ini, Nora, Anita, dan semuanya tertawa termasuk Fenglong. Anita lu pun berkata, "Engkau ajaran kepada putrimu agar di waktunya ia bisa menjadi seperti dirimu untuk membantu putra dan menantuku." Nora mengangguk lalu menjawab, "Setiap malam selama aku di sini ia mendapat pelajarannya." Hari pun semakin siang, lalu sore hari pun tiba. Para gadis yang bekerja sudah kembali, begitupun Rianti sudah tiba dengan membawa sekardus kecil es krim. Tania yang melihat ini berlari memegang tangan Rianti sembari berkata, "Bibi kecil, es krimnya banyak sekali. Bagaimana jika Tania bantu untuk menghabiskannya?" Mendengar ini, Cecilia tertawa, begitu juga dengan yang lain. Putrinya memang seorang perayu dan banyak akal. Rianti dan Diana Zhang tersenyum. Lalu Rianti pun berkata, "Es krim ini ibumu yang memesannya, jadi Bibi akan memberikan padanya." Tania kembali tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu biarkan Tania yang membawanya dan memberikan kepada ibu." Rianti tidak dapat menahan tawanya, lalu ia tertawa lepas sembari menarik Tania ke dalam gendongannya. "Es krim ini memang Bibi beli untukmu atas pesanan ibumu, namun Bibi harus menyerahkannya padanya dahulu dan terserah ibu apakah akan membaginya untukmu," Rianti berkata sambil terus berjalan ke tempat Cecilia. Setelah melihat ibunya menerima kardus kecil itu, Tania turun lalu mendekat ke ibunya sembari bertanya, "Es itu apakah ibu beli untuk Tania?" Cecilia mengangguk lalu menyerahkan kardus kecil itu kepada putrinya. Tania yang menerima kardus tertawa senang lalu berlari masuk ke rumah sembari berkata, Terima kasih ibu." Sore berganti malam. Aktivitas orang-orang di Puncak Kaba masih seperti biasa.
namun tidak di kediaman keluarga Chu. Georgie yang memanggil kedua adiknya masih duduk di meja besar. Selain mereka bertiga, hadir juga Lydia Chu. Jimmy pun berkata, "Kakak, jika engkau yakin ini baik, maka aku hanya bisa mendukungmu." Georgie mengangguk lalu menatap adik ketiganya, George Chu, yang ditatap lalu menjawab, "Kakak pertama, engkau harus yakin jika bekerja sama dengan keluarga Chu di Sia tidak akan menyakiti keluarga kita. Kenapa engkau berkata begitu?" tanya Georgie. George pun menjawab, "Mereka mengatakan untuk menjadi yang terkuat di negeri ini dan mengembalikan kejayaan kekaisaran Chu, maka yang akan mereka hadapi adalah keluarga Li, Lu, Gu, Su, yang artinya menghadapi kekuatan mutlak negeri ini." Georgie pun tertawa lalu berkata, "Hahaha, keluarga Li memang kuat dengan ekonominya, namun sekarang mereka lagi tidak dalam kondisi baik karena pewarisnya sudah tidak ada lagi. Mereka akan butuh waktu menunggu pewaris baru itu, jika Tuan Besar Li sekarang berusia panjang. Jika tidak, maka keluarga itu berperang di dalam untuk mengincar tahta itu, bukan? Sedangkan keluarga lainnya walau kuat namun tidak sekuat keluarga Li." Jimmy dan George diam mendengar kata-kata kakak pertamanya mereka. Kedua orang ini tahu bahwa kata-kata kakak pertama mereka itu salah. Frank Li, pewaris tahta keluarga Li, masih hidup. Jimmy pun berkata, "Jika ingin mengalahkan keluarga besar itu, maka butuh waktu yang mungkin tidak sebentar, 100 tahun atau bahkan lebih baru bisa terwujud. Jika mereka berbuat cara curang, maka aku sarankan kakak untuk mundur." Aku sepakat dengan kakak kedua. Kakak pertama harus melihat, mendengar, dan memperhatikan dengan sesama. Jangan hanya mendengar kata-kata manis mereka saja, George Chu menambahkan. Georgie pun mengangguk mengerti lalu berkata, "Akhir minggu ini kita harus berangkat ke sana karena tiket ada 5. Jimmy menggeleng kepalanya lalu berkata, "Aku segan untuk ikut, jadi kakak coba ajak tetua saja." "Aku pun begitu, banyak tugas di kantorku yang tidak bisa aku tinggalkan," tambah George Chu. Georgie Chu tersenyum lalu berkata, Baiklah, maka aku akan mengajak keluargaku dan tetua saja." Setelah mengatakan itu, maka Georgie dan George Chu berpamit untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Di ruangan itu tinggal Georgie dan putrinya. Lydia berkata, "Ini kesempatan baik untuk kita." Georgie menatap putrinya lalu bertanya, "Mengapa?" Lydia pun tertawa menjawab. Ia pun berkata, "Hahaha, ayah, dengan kita keluarga saja yang pergi, maka informasi apapun hanya kita yang tahu. Jika itu baik, maka hanya keluarga kita saja yang menikmatinya. Mereka hanya kita bagi sisanya." Setelah mengatakan itu, Lydia bangkit meninggalkan ayahnya, sambil membayangkan bagaimana suksesnya keluarga ayahnya nanti. Sedangkan Jimmy yang pulang ke tempat tinggalnya dengan wajah kurang senang. Roslyn yang duduk menunggu menatap wajah suaminya, maka ia pun bertanya, "Ada apa? Kenapa wajahmu begitu buruk?" Jimmy Chu menceritakan pertemuan tadi bersama kakak pertamanya, Georgie Chu. Roslyn yang mendengar lalu berkata, "Aku akan melaporkan hal ini kepada putriku." Jimmy menggeleng kepalanya, sembari berkata, "Sebaiknya jangan dulu, karena kita tidak tahu kemana arahnya dan apa maksud mereka." Roslyn berdiri meletakkan tangannya di pinggang sambil berkata, "Hei Jimmy Chu, yang ingin mereka hancurkan itu adalah keluarga kedua cucuku. Tania akan menjadi nyonya besar keluarga Lu, sedangkan adiknya menjadi tuan besar keluarga Li." Jimmy mengangguk lalu menjawab, "Aku mengerti mereka berdua juga cucuku, namun kita tidak tahu rencana apa yang dimiliki keluarga Chu di Sia. Dan apakah mereka benar keluarga Chu? Kita tidak tahu. Jika kita melaporkannya sekarang, maka sama saja itu memberikan laporan yang belum tentu benar. Biar aku selidiki dulu besok. Aku akan menemui kakak pertama dan setuju untuk ikut ke sana." Roslyn mendengar alasan ini mengangguk lalu berkata, ia pun berkata,
Ada 5 tiket, maka 2 tiket untuk engkau dan aku. Jimmy mengangguk. Pada waktu itu teleponnya berbunyi, nada panggilan masuk, maka ia mengambil teleponnya. Setelah melihat siapa yang menelpon, maka ia langsung mengangkatnya. Halo putriku, bagaimana kondisimu dan kedua cucuku? Jimmy berkata setelah menerima telepon itu. Terdengar jawaban di ujung telepon. Kami baik-baik saja ayah, aku menelpon hanya untuk meminta ayah dan ibu naik ke puncak besok siang. Ada apakah? Tanya Jimmy Choo. Cecilia yang berada di ujung telepon menjawab. Ayah dan ibu datang saja dengan pakaian bagus karena besok cucu ayah akan resmi ditunjuk sebagai pewaris keluarga Lu di Qingzhou. Mendengar ini Jimmy merasa senang lalu menjawab, aku dan ibumu akan datang pagi-pagi besok. Panggilan itu berakhir. Roslyn yang mendengar tersenyum senang bahwa cucunya menjadi pewaris keluarga Lu selanjutnya. Jimmy mengambil teleponnya dan menghubungi George, adiknya. Setelah tersambung, ia berkata, pertemuan kita tadi jangan engkau ceritakan dahulu kepada putrimu. Besok engkau naik ke puncak Ka'bah, kita bicarakan berdua di sana. George yang menerima telepon bertanya, kenapa harus ke puncak Ka'bah? Besok Tania akan diangkat dan diresmikan menjadi pewaris tahta keluarga Lu, maka engkau harus hadir. Jawab Jimmy menutup teleponnya. Roslyn menatapnya. Jimmy yang ditatap berkata, karena kita sepakat untuk berangkat dan menyelidikinya, maka George jangan bicara hal ini kepada Rianti. Roslyn mengangguk membenarkan. Karena kalau Rianti tahu, maka Cecilia pun akan tahu. Demikianlah malam ini berlalu. Jika Jimmy, George dan Roslyn memiliki pemikiran lain, sedangkan keluarga Georgie berhayal akan menjadi sukses. Keesokan paginya, pada saat sarapan, Anita Lu menyampaikan berita akan diresmikannya Tania menjadi pewaris tahta keluarga Lu. Tentu nama Tania pun akan berganti menjadi Tania Lu. Semua penghuni bukit merasa bahagia mendengar berita ini, terutama Rianti. Yang mendengar ini, ia sangat senang karena Tania adalah orang kedua terdekat dengannya setelah Cecilia. Dan dia tahu bagaimana menderitanya Tania dahulu dengan diangkatnya dia menjadi pewaris tahta, maka kebahagiaan akan terjamin. Penghuni bukit yang kebanyakan adalah keluarga pelayan keluarga Lu tahu apa yang mesti dilakukan, maka setelah makan sarapan pagi itu, semua penghuni bukit sibuk mempersiapkan semua bahan dan alat-alat untuk peresmian Tania menjadi wanita Lu, pewaris tahta keluarga Lu dari Qingzhou. Rianti menghubungi ayahnya mengabarkan berita ini dan memintanya untuk naik ke puncak hari ini. George Choo yang sudah mendapat kabar ini lebih dahulu hanya tersenyum menjawab bahwa ia akan datang ke puncak siang ini. Jimmy yang hari ini tidak ke kantor menemui kakaknya dan mengatakan bahwa ia ingin ikut ke Sia bersama istrinya. Setelah mengatakan itu, ia bersama istrinya pergi menuju ke puncak Ka'bah. Di puncak Ka'bah, Roslyn membantu semua persiapan untuk acara peresmian itu, sedangkan Jimmy menemani para tetua mengobrol. Apakah Tuan Besar Lu mengetahui keluarga Chu keturunan Kekaisaran Chu yang masih hidup? Tanya Jimmy. Jackson tertawa lalu menjawab, keturunan Kekaisaran Chu yang masih hidup adalah keluarga Gu di ibu kota. Ayah benar, keluarga Gu adalah keturunan langsung dari kaisar terakhir Kekaisaran Chu ribuan tahun lalu, John Lee menambahkan. Mendengar ini, Jimmy sedikit kaget. Lalu siapa mereka yang mengaku keluarga Chu keturunan Kekaisaran Chu di Xia? Max Long yang juga berada di sana berkata, kalau keluarga Gu keturunan Kekaisaran Chu, maka keluarga Su itu keturunan Kekaisaran Song. Sedangkan keluarga Chen itu adalah keturunan dinasti Qi. Jadi Renard, ayahnya Lian Chen itu keturunan mereka? Tanya Jimmy penasaran. Max Long mengangguk lalu menjawab, nama Tuan Besar keluarga Chen sama dengan Tuan Besar Lu, Jackson, kakek dari Lian. Mereka adalah keluarga kerajaan yang hingga sekarang masih menjadi bagian dari pemerintahan negeri ini, sedangkan banyak keturunan keluarga kekaisaran masa lalu negeri ini beralih menjadi pengusaha seperti keluarga Gu dan Su. Pada saat itu, Franklin mendatangi meja itu setelah menyapa ayah mertuanya. Ia duduk di sisi kakeknya. Setelah duduk, ia pun berkata, kalian datanglah melapor. Tidak lama, 14 orang sudah berlutut di hadapannya sembari berkata,
Tuan, terima hormat kami. Randu yang mengawal 14 orang itu berkata, Tuan, aku akan membawa adik-adik ke kaki bukit untuk menunjukkan tempat tinggal mereka. Frankly pun berkata, kalian bangkitlah, ikuti kakak kedua kalian dan nanti siang semua naik ke sini karena acara putriku akan dilaksanakan setelah makan siang. Siap, Tuan, dilaksanakan, jawab mereka serentak. Cecilia yang berada di sana berdiri. Ia pun berkata, yang laki-laki saja ikut turun sedangkan Chana dan lain-lain tinggal di rumah ini. Chana pun menjawab, dilaksanakan kakak ipar. Maka kelima jenderal perempuan itu memasuki rumah dan memilih 2 kamar untuk mereka berlima setelah mengganti seragam. Mereka pun keluar dan membantu mempersiapkan acara itu. Istrimu bisa sangat dekat dengan murid-murid perempuanmu, Jackson berkata. Frankly tersenyum menganggukkan kepalanya. Oke deh, segitu aja cerita dari dia. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you.